Membantu orang tua tanpa mengorbankan masa depanmu. Pernah merasa terjepit? Terjepit antara menanggung keluarga dan mengejar impian sendiri? Setiap bulan gajimu masuk, kamu sudah menghitung semuanya. Cicilan rumah, biaya anak, tagihan rutin. Tapi kemudian, ada notifikasi. Nak, bisa transfer bulan ini. Dan kamu tahu, ini bukan pertama kali. Ini juga bukan yang terakhir. Orang tuamu masih bergantung padamu. Mereka sudah tua, sudah tidak bisa bekerja seperti dulu. Dan kamu adalah harapan mereka. Tapi di sisi lain, kamu juga punya hidup sendiri, masa depan sendiri, mimpi sendiri. Rasanya seperti menjaga api di dua lilin, takut salah satunya padam. Jika kamu merasakan ini, kamu tidak sendirian. Ini cerita jutaan anak muda di generasi kita. Generasi yang disebut Sandwich Generation. Aku ingin cerita tentang Dinda. Dinda, 28 tahun, karyawan swasta. Sudah menikah, punya anak 1. Setiap bulan ia harus mengirim 3 juta untuk orang tuanya di kampung. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya sudah tidak kerja. Di saat yang sama, Dinda cicil motor, bayar kontrakan, dan menabung. Entah kapan bisa cukup untuk DP rumah. Suatu hari, ia bilang ke suaminya, "Aku capek. Tiap bulan rasanya kayak jalan di tempat. Kita kerja keras, tapi masa depan kita kabur." Suaminya diam, karena ia juga merasakan hal yang sama. Lalu muncul rasa bersalah. Apa aku egois kalau mikirin masa depanku sendiri? Kan orang tua yang sudah membesarkanku. Tapi kemudian, Dinda bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku sendiri jatuh, siapa yang akan menopang semuanya? Dan disinilah letak dilema kita semua. Dengar baik-baik, membantu orang tua adalah bentuk cinta. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu bagian dari nilai kita, dari kultur kita, dari siapa kita. Tapi, masa depanmu juga penting. Kamu tidak bisa terus-menerus menuangkan air dari gelas yang kosong. Jika kamu sendiri tidak stabil, bagaimana kamu bisa menjadi sandaran jangka panjang? Ini bukan egois, ini realistis. Banyak dari kita merasa bersalah saat memikirkan ini. Kita merasa seperti anak durhaka kalau bilang, "Aku butuh batas." Tapi benarkah begitu? Menetapkan batas bukan berarti kamu tidak berbakti. Menetapkan batas adalah cara kamu melindungi kemampuanmu untuk terus berbakti dalam jangka panjang. Karena bakti tanpa perencanaan, ujung-ujungnya malah semua jatuh bersama. Jadi, yang perlu kita ubah bukan niat kita untuk membantu. Yang perlu kita ubah adalah cara kita membantu. Oke, sekarang kita bicara solusi. Bagaimana caranya kamu tetap mendukung orang tua, tapi juga tidak mengorbankan masa depanmu? Pertama, buka komunikasi. Yang jujur ajak orang tuamu bicara. Tidak perlu formal, bisa mulai dari, "Bu, Pak, aku ingin tetap mendukung, tapi kita juga perlu rencana supaya kita semua aman ke depannya." Bicarakan 1. Berapa kebutuhan real mereka tiap bulan? 2. Apa saja pengeluaran yang bisa dikurangi atau diatur ulang? 3. Apakah ada sumber pendapatan lain yang bisa dieksplorasi? Jangan berasumsi, tanyakan langsung. Kadang, orang tua kita juga tidak tahu berapa sebenarnya yang kita tanggung. Kedua, buat anggaran keluarga bersama duduk bareng. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Pisahkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Lalu buat kesepakatan, setiap bulan aku bisa bantu sekian. Tapi untuk yang lain, kita cari solusi bareng. Ketiga, bagi tanggung jawab dengan saudara. Jika kamu punya saudara, jangan tanggung sendirian. Ajak mereka bicara. Mungkin mereka juga mau membantu, tapi selama ini mereka pikir kamu sudah handle semuanya. Bisa dibagi rata, atau bisa sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting, transparan. Keempat, cari sumber pendapatan tambahan untuk orang tua. Mungkin ada hal kecil yang bisa orang tua lakukan. Jualan online sederhana, terima titipan tetangga, atau bahkan bisa mulai dari yang sangat kecil. Menjahit, masak pesanan dalam belai kria.
Ini bukan beban, ini empowerment. Karena sejatinya mereka juga ingin merasa berguna. Kelima, tetapkan budget khusus dan prioritaskan dana darurat. Buat pos khusus dukungan orang tua di budgetmu. Dan yang paling penting, tetap sisihkan untuk dana darurat dan masa depanmu. Ingat, kamu bukan mesin ATM, kamu manusia yang punya limit. Kamu tahu, salah satu bentuk cinta terbesar adalah memberikan stabilitas. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok. Untuk lusa. Untuk puluhan tahun ke depan. Orang tua kita mengasihi kita. Mereka mungkin tidak sadar bahwa mereka membebani. Tapi tugas kita bukan menyalahkan. Tugas kita adalah menciptakan sistem yang lebih baik. Untuk mereka dan untuk diri kita sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa berat, tarik napas. Dan ingat ini, kamu berhak hidup seimbang. Kamu berhak mendukung orang tua sambil tetap menjaga masa depanmu. Bakti bukan berarti mengorbankan segalanya. Kadang, merencanakan batas justru cara terbaik mencintai. Karena cinta yang bertahan adalah cinta yang berkelanjutan. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.